Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam para hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Kurasi atau Diskusi Literasi episode kedua yang diselenggarakan oleh Gerakan Bangkit Literasi. Perkenalkan, saya Natasha sebagai moderator acara ini. Hadirin sekalian, teknologi artificial intelligence atau AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan secara signifikan, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga berkreasi. Nah, untuk menghadapi dampak kemajuan AI ini terhadap literasi dan kreativitas menulis, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital, serta mengasah keterampilan menulis yang kreatif, dan memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan AI. Oleh karena itu, pada kurasi episode 2 ini, kita akan mengangkat topik meningkatkan literasi dan kreativitas menulis di era perkembangan AI. Baik, yang terhormat para pengurus Gerbasi, yang kami hormati teman-teman dari mudabicara.com, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Izinkan saya memaparkan rangkaian kegiatan pada acara webinar kali ini. Pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Bangkit Literasi, Kak Putra Amin Amatullah. Kemudian akan ada acara yang diisi oleh narasumber, yaitu Direktur mudabicara.com, Mas Mahfud Kanafi. Lalu acara kita akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan juga foto bersama. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka diskusi literasi hari ini. Pembukaan secara resmi akan disampaikan oleh Ketua Gerbasi kepada yang kami hormati, Kak Putra Amin Amatullah, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang teman-teman di Kurasi episode kedua. Terima kasih kepada Mas Mahfud yang sudah meluangkan waktunya menyempatkan hadir di acara Kurasi, dan yang saya banggakan juga kepada Natasha yang sudah mau menjadi moderator di Kurasi episode kedua. Eh, Selanjutnya, buat teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, mungkin sedikit memberikan apa namanya gambaran mengenai kurasi, bahwa kurasi ini dibentuk atas dasar atau dengan konsep pendidikan sebaya. Jadi artinya teman-teman muda, anak-anak muda di sini memang perlu perspektif dari berbagai macam pihak dan mengangkat tema-tema yang masih relevan dengan pendidikan dan juga literasi. Jadi itulah semangat yang dibangun dari Kurasi, dan semoga Kurasi ini bisa menjadi ajang silaturahmi untuk teman-teman semua pegiat literasi dan juga komunitas di seluruh Indonesia. Eh, Mungkin itu saja dulu. Eh, Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putra telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka secara resmi acara diskusi literasi episode 2 ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan beralih pada acara berikutnya nih, yaitu webinar dengan narasumber kita, Direktur mudabicara.com, Mas Mahfud Kanafi. Selamat malam Mas Mahfud. Selamat malam. Baik, apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, topik materi yang akan disampaikan adalah meningkatkan literasi dan kreativitas menulis di era perkembangan AI. Durasi pemaparan materi yaitu 20 menit ya Mas Mahfud, dan teman-teman peserta semua dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format pertanyaannya nama, underscore asal instansi, underscore daerah, kemudian nanti diikuti dengan pertanyaannya. Dan nanti pertanyaan terpilih akan dibahas bersama dengan narasumber kita pada sesi tanya jawab. Baik, kepada Mas Mahfud Kanafi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ala yang mabadu. Selamat malam teman-teman semua. Kebetulan ini saya lagi di rumah gitu, dan ada anak kecil yang di samping saya, nanti kiranya
Kalau ada suara bising, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, teman-teman semua. Alhamdulillah, ini kalau gerakan gerbasi ini saya menyaksikan dari awal kemunculannya gitu, dan alhamdulillah masih konsisten sampai hari ini gitu, dan bahkan ada gerakan lagi gitu, bangkit literati gitu. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang kreativitas menulis dan AI gitu. Sebenarnya apa sebenarnya menulis itu gitu. Di beberapa tokoh gitu sudah tentu menulis itu sesuatu yang tidak sederhana gitu. Karena menulis itu termasuk bagian dari seni. Menurut Ernest Hemingway, menulis itu ya sesuatu yang harus mencerminkan kebenaran, gitu. Sesuatu yang mencerminkan tentang isi hati, gitu, pikiran yang jujur, yang berpedoman pada kebenaran, gitu. Itulah hakikat menulis menurut Ernest Hemingway, gitu. Sementara tokoh literasi di Indonesia, katakanlah saya mengambil salah satu contoh ini, Pramudia Anantatur, menulis itu ya menjadi sebuah kebutuhan gitu. Bahkan yang sering kita dengar gitu, istilah dari Pram ini kan, orang ya boleh pandai setinggi langit gitu, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah gitu. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Lalu bagaimana hakikat menulis yang sebenarnya dia itu merupakan isi pikiran yang harus berupa refleksi, bersifat jujur, berpedoman pada kebenaran, berpedoman pada ketulusan gitu. Hal-hal yang bersifat manusiawi ini kemudian sekarang berhadapan dengan teknologi gitu. Di mana AI ini, kecerdasan buatan ini kan sesuatu yang dibuat oleh manusia, tool yang dibuat oleh manusia untuk memberikan kemudahan gitu. Apakah AI ini dapat bersifat jujur, dapat bersifat benar, dan bisa bersifat tulus gitu. Dan itu tentu menjadi pertanyaan kita hari ini gitu. Ketika menulis berhadapan dengan teknologi. Dulu orang ketika ingin membaca saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kualitas bacaan yang baik. Sekarang orang akan sangat mudah mendapatkan bahan bacaan gitu. Bahkan sudah banyak sekali kita sebagai seorang mahasiswa kadang bingung melakukan kurasi terhadap apa yang kita baca itu sendiri. Hampir semua bacaan itu menjadikan kita kadang jadi over gitu. Ketika kita berbicara tentang satu isu, kadang kita bingung menentukan gitu. Mana tulisan, mana bacaan yang sebenarnya harus saya baca gitu. Di situasi seperti ini sebenarnya kita dituntut untuk bagaimana menulis yang sifat dasarnya adalah seni, mengelola ide ini menjadi sebuah karya, itu dapat bermanfaat, itu dapat
kita lakukan gitu secara efektif dan efisien. Lalu bagaimana ketika kita masuk dalam dunia teknologi ini gitu? Bagaimana di era artificial intelligence ini gitu? Hal-hal yang awalnya sangat natural, sangat manusiawi, bahwa orang memiliki daya menulis yang baik, memiliki daya kreativitas yang baik itu berdasarkan dengan bacaannya. Tetapi sekarang tidak bisa, karena kita sudah banyak memiliki tool untuk menulis, khususnya artificial intelligence dalam konteks tool menulis gitu. Bahkan di era artificial intelligence ini kan sistem kerjanya AI ini kan akan menulis sesuai kebutuhan penggunanya. Mulai dari artikel blog, iklan media sosial, website, dan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi pengguna ini, kita sebagai user ini kan hanya memasukkan judul dan kalimat yang berisi kata kunci. Seandainya saya ingin tag pidato tentang kemerdekaan, maka AI ini akan menunjukkan satu kalimat paragraf utuh tentang pidato 17-an. Lalu di mana letak ide dan gagasannya yang tentu harus merefleksikan keadaan hari ini gitu. Sehingga fungsi dari AI ini sebenarnya dalam konteks copywriter, dalam konteks menulis kreatif itu hanya bersifat membantu, membantu seorang penulis untuk mempermudah mendapatkan ide dan gagasan. Kita juga harus memahami bahwa dalam dunia tulis menulis itu kan kadang kita mengalami yang namanya writer block gitu. Ketika kita sudah menulis 1-2 paragraf gitu, kita bingung gitu menentukan kira-kira apa yang sebenarnya ingin kita tulis gitu. Sehingga fungsi AI itu dalam konteks copywriter itu dia tidak bisa sebagai sebuah sebuah pikiran utuh gitu. Kadang kita ini kan kalau menulis yang memiliki jiwa itu kan sulit sekali. Artinya jiwa itu ketika seseorang membaca tulisan kita, maka orang itu membayangkan bahwa dia dalam situasi yang seperti yang kita tulis. Dia dapat masuk ke dalam tulisan yang kita tulis gitu. Sehingga tulisan itu bisa menggerakkan. Tulisan itu tidak hambar lah bahasanya. Hal itu sering kita dapati ketika kita menulis yang tentu bersifat akademis gitu. Kalau kita menulis skripsi, kita menulis tesis gitu, itu kadang kita bingung sebenarnya apa maksud dan tujuan dari tulisan kita itu. Ketika orang membaca tesis kita, ketika orang membaca hasil karya kita itu sebenarnya apa yang ingin kita ungkapkan dan apa yang ingin kita harapkan dan orang lakukan ketika kita membaca tulisan kita. Berbeda dengan opini yang ada di media koran gitu, misalnya dulu di Kompas gitu, itu selalu dinanti-nanti karena tulisannya bersifat up to date,
bersifat up to date, terus kemudian tulisannya itu merefleksikan apa yang terjadi di sekitar kita. Tentu AI itu bisa melakukan itu, tetapi AI sebagai sebuah teknologi kadang dia terlepas dalam situasi kontekstualnya. Secara teks oke, tapi secara kontekstual dia tidak bisa menjelaskan secara gamblang gitu, sehingga fungsi AI itu ya saya mencontohkan 4. Satu, yang membantu menemukan inspirasi dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Ketika teman-teman nanti ingin menulis skripsi gitu, mungkin kadang hari ini juga bisa gitu menggunakan AI itu. Apalagi di isu terbaru, mahasiswa tidak harus menulis skripsi ya. Kira-kira itu bagaimana pandangan teman-teman Gerbasi dan Bangkit Literasi terhadap isu itu? Itu tentu perlu komentari. Kedua, fungsi AI dalam copywriter ya membuat waktu kerjanya lebih efisien. Ketika orang menulis teks berita mungkin membutuhkan waktu setengah jam, dengan AI dia bisa menulis dalam waktu mungkin 10 menit gitu, sehingga proses editingnya lebih diperkuat. Yang ketiga, memunculkan ide dan proses berpikir dalam menulis. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kita kalau menulis itu kebingungan gitu. Sebenarnya kita punya ide, tetapi bingung mau memulai dari mana gitu. Mungkin tool-tool AI tentang dunia tulis menulis itu akan membantu dalam proses penemuan ide. Yang keempat, ya tentu membantu tulisan jadi lebih berkualitas, efisien, ya sama seperti di atas, hemat waktu dan pikiran. Sehingga AI itu dalam konteks copywriter itu memanfaatkannya, tetapi tidak bergantung gitu. Sehingga kita sebagai seorang penulis tentu mengedepankan pikiran-pikiran kreatif kita, mengedepankan gagasan-gagasan kita yang bersifat kontekstual, sehingga pembaca tidak bosan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Menulis kreatif, saya ingin beranjak ke hal-hal yang teknikal yang sering saya sampaikan di beberapa diskusi, menulis kreatif versus SEO. Teman-teman yang bergerak di dunia tulis menulis tentu tidak asing dengan yang namanya SEO. SEO adalah taktik atau tindakan untuk mengoptimalkan sebuah blog atau website agar berada di posisi utama pencarian Google. Banyak sekali sekarang website yang menjelaskan tentang SEO, tentang bagaimana membuat artikel itu di nomor 1. Dalam dunia tulis-menulis, memang SEO ini sama seperti AI. SEO itu dia tidak ada urusan tentang mungkin para penulis terdahulu gitu. Dia harus bersifat jujur, dia harus bersifat itu tidak ada. Tapi SEO ini kepentingannya hanya ketika orang gitu pengen mencari nama salah satu yang di kita saja. Saya pengen mencari nama Hardi Saputra gitu. Ketika Hardi Saputra ini adalah seorang
public figure, tentu dia membutuhkan narasi-narasi positif yang akan muncul ketika orang mencari namanya. Sehingga tulisan SEO ini dibutuhkan. Kita menentukan kata kunci Hardi Saputra. Panjang artikel ini berpengaruh. Ketika nama Hardi Saputra itu kan mungkin di Indonesia ada ratusan, sehingga kita harus menulis sebuah artikel yang panjang. Ada yang aturannya 800 kata, ada yang 1.200 kata, bahkan ada yang 2.000 kata, dan 5.000 kata. Itu tergantung bagaimana kita ingin menulisnya. Tetapi dengan tulisan SEO ini bisa dipastikan ketika orang mencari nama Hardi Saputra, maka yang muncul adalah Hardi Saputra yang kita inginkan. Tokoh pemuda atau tokoh apapun gitu. Kemudian secara teknikal orang harus berbicara backlink dan interlink, ini sangat teknik sekali. Tetapi dalam dunia tulis menulis, kadang ide dan gagasan kita hari ini itu sering tidak dibaca orang. Karena ketika kita membangun sebuah website, itu kalah bersaing dengan website-website yang lain. Sehingga yang membaca gagasan-gagasan Gerbasi itu ya hanya komunitas-komunitas Gerbasi, karena tidak bisa bersaing di dunia Google Analytics. Sehingga diperlukan satu teknik tertentu untuk membuat orang itu tertarik dengan tulisan kita gitu. Mungkin dalam segi kualitas konten, seperti orang ketika berbicara mungkin mau mendapatkan info tentang politik di Indonesia gitu. Mungkin dia pertama ketika kita searching saja, teman-teman sebenarnya searching politik gitu. Kata kunci politik di Google hari ini, maka yang muncul tentu website-website yang berbicara tentang politik. Pertama ini yang muncul ketika saya pakai kata kunci politik itu tentu Wikipedia, kedua CNBC, peta politik berubah. Kalau kita ketik saja bangkit literasi begitu ya. Bangkit literasi. Teman-teman bisa nyoba kalau teman-teman pakai laptop, di laptopnya masing-masing. Ini yang muncul itu masih malah Pemkab Jember, Diskominfo Jember Kap.co.id. Ayo bangkit bersama. Ini SMPN 1 Salatiga. Belum ada website yang berbicara tentang bangkit literasi secara detail. Ketika kita ketik bukan bangkit literasi tetapi literasi. Yang muncul sevima.com, pengertian literasi menurut para ahli. Kenapa teman-teman saya menjelaskan ini? Karena ini berhubungan dengan apa yang semestinya kita lakukan hari ini. Ketika kita memiliki artikel yang banyak di website, mungkin Gerbasi punya website ya, atau Bangkit Literasi punya website, itu harus diisi terlebih dahulu artikel-artikel yang berbicara tentang literasi. Minimal itu ada 300 artikel yang berbasis SEO. Sehingga ketika orang mengetik literasi, dimanapun berada, khususnya di Indonesia, itu akan merujuk ke website teman-teman. Karena ini berhubungan dengan relevansi konten. Ketika teman-teman membangun sebuah website, seperti saya ini, mudahbicara.com ini, di mudahbicara.com ini dia hanya tiga relevansi konten yang bisa menghadirkan traffic. Pertama, itu traffic tentang pendidikan,
Maka di mudah bicara itu banyak sekali tulisan manfaat belajar apa begitu. Kedua, itu masalah politik, dan yang kedua itu sosial, politik, dan budaya, sehingga tulisan-tulisannya cenderung ke 3 tempat wisata di daerah A, 3 tempat wisata di daerah B. Terus yang ketiga itu tentang teknologi. Tentu menulis berbasis SEO ini memang agak berlawanan dengan menulis kreatif. Karena menulis kreatif itu biasanya orang akan cenderung menulis tentang isi, tentang opini, novel, prosa mungkin. Dan teknologi hari ini itu seolah-olah menjauh dari hal-hal yang bersifat kreatif yang base-nya humanity. Oke, selanjutnya tentang tool-tool yang bisa teman-teman gunakan nanti ketika ingin menulis, tool-tool yang bisa membantu teman-teman dalam hal dunia menulis gitu. Saya biasanya pakai yang nomor 5, Quillbolts ini. Saya biasanya mengambil artikel-artikel bahasa Inggris, kemudian saya masukkan ke Quillbolts, kemudian diparaphrase. Bisa juga biasanya di artikel mudah bicara itu saya sering mengambil tulisan dari luar negeri, kemudian kita masukkan ke Grammarly atau Google Translate langsung, kemudian masuk ke Quillbot, di Quillbot kemudian kita paraphrase. Itu di Google itu sudah dianggap sebagai artikel yang unik, artikel yang tidak copy paste atau tidak, itu bisa di duplikat checker, kemudian di copy space. Banyak sekali tool yang bisa mendeteksi tulisan kita itu original. Bahkan kadang kreativitas kita hari ini itu agak artinya terbantu itu karena banyak tool yang akan membantu dan mempermudah kita dalam menulis. Tertutup, ya kadang kita tidak tahu sebenarnya apakah itu tulisan si A beneran atau bukan gitu. Karena kadang dengan teknologi itu orang bisa kelihatan sangat pandai gitu, bahkan sangat pintar dalam waktu saat. Meskipun ketika berbicara di forum yang offline, yang tatap muka, kadang apa yang dia tulis itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Karena ucapan itu tentu berbasis dengan pengetahuan dan bacaan yang masuk ke dalam otaknya. Tidak berhubungan dengan bagaimana ide dan gagasan itu dibuat dan ditampilkan dalam tulisan. Sehingga pesan saya teman-teman sebelum diskusi ya tentu ide dan gagasan tak berguna selama masih dalam pikiran. Sehingga silakan teman-teman tulis dalam bentuk apapun kecintaan teman-teman. Kalau cinta menulis puisi ya silakan menulis puisi, cinta menulis isi, opini dan sebagainya silakan gitu. Kalau pengen menekuni dunia SEO silakan, karena
memang hari ini kita tidak boleh gagap dengan teknologi, kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Mungkin selebihnya kita diskusi saja, tanya jawab agar lebih mudah kita bersama-sama memahami apa peran teknologi ini dalam dunia menulis kreatif. Saya kembalikan ke Natasha. Oke, wah terima kasih Mas Mahfud atas pemaparannya. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab saja ya dengan bicara. Bagi hadirin yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ketik di kolom chat atau juga bisa raise hand ya untuk bertanya secara langsung dengan open mic. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh langsung ditanyakan melalui kolom chat ya, atau juga bisa nanti raise hand, langsung bicara dengan pembicaranya melalui open mic. Natasha izin menambahkan kali ya sedikit. Oke, boleh Kak Putra, silakan sambil nunggu nih pertanyaan yang masuk. Ya, baik teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin sedikit apa namanya, mau ngucapin terima kasih lagi juga sama Mas Mahfud. Kebetulan ini ada Pak Ram juga yang sudah hadir membersamai kita di diskusi kali ini. Sebenarnya Mas Mahfud dan Pak Ram ini merupakan bagian dari Gerbasi sebenarnya, bagian dari sejarah. Karena pas awal launching, kebetulan Mas Mahfud dan Pak Ram hadir di sana dan memberikan masukan untuk kita, anak-anak muda, supaya lebih konsisten ke depannya. Nah, terkait dengan eh tadi, apa sih, maksudnya terkait dengan AI, saya pikir saya mengakui bahwa beberapa konten di Gerbasi dan beberapa apa ya namanya ya, ide-ide yang muncul di Gerbasi itu memang kurang lebihnya dibantu dengan AI. Jadi saya pikir kita mengakui bahwa AI hari ini itu telah apa namanya membuka akses informasi, membuka akses komunikasi dan pengetahuan yang sangat pesat kalau menurut saya. Nah, jadi sebenarnya ini relevan juga gitu dengan apa namanya dengan teman-teman yang ingin menulis. Tapi saya pikir ada yang disampaikan Mas Mahfud tadi sebelumnya, ada soal keunikan, ada keunikan dalam tulisannya. Jadi ketika kita memanfaatkan AI, tapi juga tetap ada sentuhan humanisnya juga. Jadi jangan langsung di apa namanya, jangan langsung di copy paste semua, karena bahasa-bahasa robot, bahasa mesin kan pasti akan terbaca mudah. Nah, makanya saya pikir menggunakan AI hari ini bukan kok kita harus apa namanya ya, harus anti dengan itu, karena saat ini perkembangan teknologi makin maju. Kalau kita nggak beradaptasi, sama juga mengutip dari Mas Mahfud, kalau kita tidak beradaptasi, bahwa saya pikir kita akan ketinggalan. Nah, salah satu upayanya adalah ya kita harus berkolaborasi dengan AI, apa namanya, berkolaborasi dan juga eh, menggabungkan AI dalam proses kreatif gitu. Ketika memang teman-teman menulis dan memanfaatkan AI, teman-teman bisa memiliki sumber inspirasi dulu. Sumber inspirasi dan AI itu bisa digunakan untuk apa ya, mencari feedback atau umpan balik. Misal kita ingin menulis apa gitu, kita copy paste. Mungkin biasanya teman-teman tahu di Chat GPT atau apa Perplexity ataupun Google Bard, itu mungkin bisa dimanfaatkan ya proses-proses itu. Jadi bisa untuk mencari referensi dan juga itu tadi feedback, membuat timbal balik. Nah, saya pikir lalu yang kedua terkait menggunakan AI, yang penting kita bisa bijak sih, bisa bijak dalam literasi digital khususnya. Ketika kita memperoleh informasi atau meminta informasi di AI, mungkin kan sumbernya banyak tuh, referensinya banyak. Jika kita tidak mengkurasi hal tersebut, takutnya yang dibuat adalah berita-berita yang tidak jelas atau tulisan yang berunsur kebohongan gitu. Yang ditakutkan itu. Jadi kita juga harus melihat bahwa kita harus mengkurasi informasi yang didapat dari AI. Dan yang
terakhir pastinya kita harus berpikir kritis ya terkait membuat critical thinking, karena saya pikir literasi ini bukan dibatasi oleh membaca dan menulis, tapi kalau mengutip kata Kang Maman, literasi itu adalah life skill atau kecakapan hidup. Ketika kita bisa memperoleh informasi, mengkurasi suatu info, lalu eh, mampu menjadikan itu sebuah karya, maka itu bisa disebut nilai-nilai dari literasi. Dan berpikir kritis juga merupakan cara untuk melibatkan pengembangan dan keterampilan AI sehingga penulis dapat cerdas dalam menganalisis, menilai, dan juga mengintegrasikan informasi. Nah, mungkin eh, sudah ada belum ya pertanyaan dari teman-teman? Mungkin boleh nih, Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dipersilahkan atau memberikan argumennya, gagasannya, atau idenya, kami persilahkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, baik. Makasih Kak Putra. Kalian disimpulin ya tadi. Oke, teman-teman, iya benar kata Kak Putra. Kalau seandainya ada juga yang mau kasih pendapat atau gagasannya mengenai topik kita hari ini, boleh banget juga open mic ya. Gitu. Oke, mungkin kita tunggu sampai 20.55 ya. Mas Mahfud, izin Mas mungkin boleh bertanya Mas sedikit. Kira-kira apa sih peluang AI ini untuk penulis gitu Mas? Adakah peluang-peluang yang teman-teman penulis dapatkan dalam perkembangan teknologi AI ini Mas? Peluang apa yang sekiranya bisa teman-teman dapatkan dari perkembangan AI ini? Kalau saya ini sebagai penulis blogger ya, saya sebagai blogger ya, penulis website ya. AI ini mempermudah kami membuat artikel tentu. Yang awalnya dulu 1 hari mungkin hanya 100 artikel gitu, dengan AI mungkin bisa kita 200 artikel gitu. Tetapi memang Google itu juga punya tool untuk membaca apakah ini produk AI atau bukan gitu. Sehingga ke kan begini ya, sistem kerja mesin pencari itu kan semakin kita detail memberikan informasi, semakin kita detail menulis artikel dan itu genuine, jadi dia itu bersifat orisinil, baru dan unik, itu akan terindeks secara cepat oleh Google. Tetapi kalau tulisan kita itu hanya mengambil dari artikel orang lain, artikel website lain, itu akan kebaca. Sehingga secara fungsi teknologi, maka tulisan kita itu akan berada mungkin di halaman ketiga, keempat, bahkan bisa ke 10 gitu. Kita biasanya kalau mencari informasi di Google itu kan akan mengklik website yang kemungkinan berada di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau di halaman kedua, ketiga itu biasanya orang jarang eh, membukanya. Sehingga secara traffic, karena dalam dunia website itu kan dia berhubungan dengan traffic. Bahkan di YouTube ya. YouTube itu kan berhubungan dengan viewer. Semakin banyak orang menghabiskan waktunya membaca artikel kita, maka akan semakin besar kemungkinan kita mendapatkan penghasilan yang tinggi. Semakin banyak orang melihat YouTube kita, durasi berapa puluh jam orang melihat artikel kita, itu bisa terdetek berapa menit selama berapa
jam dalam 1 bulan orang itu menghabiskan waktu di YouTube kita, itu bisa ada catatannya di Google, ada laporannya. Sehingga saya hari ini saja ketika saya membuka Google Konsul saya, mungkin saya bisa share ya. Boleh, Bisa nggak saya boleh, Mas. share ini ya? Boleh, Mas. Share screen. Saya jadi Oke, host dulu kali ya. Bentar. Co-host. oke, saya share. Udah bisa, Mas. Ini bisa lihat ya. Ya, sudah bisa. Dalam 3 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini saya ini ketutup ya. Oke. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini orang mencari tulisan saya. Ini sebenarnya wilayah dapur ya, nggak boleh juga kita. Nah, nanti kalah aku sama pemain SEO yang lain. Jadi orang membaca tulisan saya terkait teori hukum 3 tahap itu sebesar 15.313 orang mencari kata kunci teori hukum 3 tahap. Sebenarnya saya mengetik di Google seperti ini. Hukum 3 tahap. Maka yang muncul pertama kali itu langsung website Mudah Bicara. Kemungkinan orang gitu bisa mengetik jurnal YIN Palangkaraya ini juga akan mengetik Mudah Bicara, sehingga ketika website saya ini di halaman pertama, maka paling memungkinkan ya orang akan mengklik ini. Ketika orang mengklik ini, ya tentu harapan kami ini sebagai seorang blogger, dia akan membaca sampai akhir. Kalau di Amerika Serikat itu ketika ada website yang bagus untuk mengapresiasi tulisan, biasanya orang akan ngeklik iklan. Tetapi itu tidak terjadi di negara kita. Karena kebanyakan yang ngeklik biasanya dibiarkan saja gitu. Bentuk apresiasi itu lemah. Ini tulisan yang kedua, mengenal teori tindakan sosial. Ini 3 bulan, itu yang 3 bulan terakhir. Kalau kita cek hari ini saja, per hari ini, tanggal 2 September, yang paling terbaru. Ada 900 klik yang hadir di website saya. Pertama ini mengenal Abah Aos, kedua bacaan sholawat, teori 3 tahap, mengenal teori tindakan. Tentu tulisan-tulisan ini teman-teman semua itu jauh dari kata humanity karena ini berbasis teknologi. Bahkan tulisan-tulisan yang mungkin opini dan sebagainya itu tidak muncul di website. Tidak ada orang yang mencarinya. 100 artikel saya saja itu yang paling bawah, jarang sekali artikel-artikel yang opini dan isi. Biasanya artikel-artikel yang dia bersifat informatif. Kalau kita buat 7 hari terakhir,
Ini ada 13.000. Sementara Eh, Kak Mas Mahfud, sepertinya jaringannya terputus ya. Oke, kita tunggu Mas Mahfudnya kembali lagi ya teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman atas kendala koneksinya ya. Teman-teman, tadi aku udah share presensi untuk webinar kali ini. Sambil menunggu, teman-teman bisa isi presensi terlebih dahulu ya untuk feedback mengenai webinar hari ini dan juga eh, sekalian nanti akan mendapatkan e-certificate. Oke, aku share lagi mungkin ya biar teman-teman semua bisa lihat. Oke, teman-teman yang masih mau tanya boleh ya sekali lagi, masih ada kesempatannya. Wah, Kak Ipan kayaknya mau nanya nih abis ini. Teman-teman yang lain juga kalau seandainya mau bertanya boleh ya dikirim lewat chat atau mau langsung ngomong melalui open mic juga dipersilakan. Oke, mungkin sambil tanya-tanya dulu kali ya nih sama teman-teman mengenai pemaparan tadi. Kalau dari mungkin Kak Ipan ya yang udah bersedia open mic, bagaimana sih menurut Kak Ipan tadi pemaparannya mengenai kreativitas menulis dan juga mengenai AI gitu. Mungkin dari Kak Ipan ada yang mau disampaikan mengenai pemaparan tadi atau ada pendapat lain gitu. Oh, oke, Kak Natasha, terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini bagus sih ya. Eh, saya dapat banyak insight yang masuk yang dapat dari apa namanya pemaparan Kak Mahfud tadi. Eh, Memang yang saya alami juga sama gitu. Untuk beberapa kali apa namanya kesempatan atau ya beberapa kali kesempatan saya dalam mengikuti beberapa program disuruh membuat tulisan ya kayak esai segala macam. Dengan adanya AI ini sangat terbantu gitu. Uh, dan lebih memudahkan saya untuk mendapat inspirasi tulisan yang apa yang namanya yang sesuai dengan tema gitu ya. Nah, tapi dengan adanya AI ini uh, tidak menutup kemungkinan sebagai sebuah ancaman gitu ya. Menurut saya ya bisa dikatakan sebuah ancaman di mana dengan AI ini contohlah chat GPT. Chat GPT kita mau nanya apa aja kan langsung dijawab dengan uh, detail gitu ya. Sedetail yang kita inginkan itu bisa langsung detail
Contoh, saya pernah meminta untuk membuatkan apa yang namanya baris coding untuk bahasa pemrograman yang terbaru gitu. Itu langsung dituliskan, langsung dijelaskan secara lengkap, secara detail sesuai dengan di panduannya gitu. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan itu kan secara otomatis, udahlah ngapain nyari-nyari artikel lain kalau ada ChatGPT langsung ke ChatGPT. Nah, di sini saya mau menanyakan itu ke Kak Mahfud juga, ada korelasinya dengan pernyataan saya tadi itu, bagaimana sebagai seorang blogger ya, itu bisa selain dengan si SEO tadi, ada kiat lain nggak untuk bisa bersaing dengan ChatGPT ini? Jadi untuk menarik minat dari user ya, end user kita itu seperti kita untuk tetap terus mencari berita ataupun mencari artikel di website nggak langsung ke ChatGPT, itu ada nggak sih kiat-kiatnya selain dari SEO tadi gitu, SEO tadi? Itu mungkin ke Natasha dari saya. Penjelasannya atau pernyataan saya itu mudah dipahami atau terlalu belibet ya? Oke, eh, dipahami kok Kak Ivan. Ini bagus banget ya, menarik banget pertanyaannya. Dan ya aku setuju juga sih dengan eh, pendapat Kak Ivan dan kekhawatiran Kak Ivan ya tadi. Oke, berarti nanti tadi sekalian ya ini pertanyaannya ya buat Kak Mas Mahfud gitu. Oke, Iya betul. oke, ini Mas Mahfudnya sudah join lagi. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Mahfud? Oke, udah bisa. Mohon maaf tadi tiba-tiba hilang sinyal saya. Oke, tadi Kak Ivan sudah menanyakan pertanyaan nih untuk Mas Mahfud. Boleh aku ulangin lagi kali ya. Jadi pertanyaan dari Kak Ivan, bagaimana bagaimana sih kiat-kiat nih sebagai seorang blogger selain dengan CEO, ada cara lain tidak untuk bisa bersaing dengan eh, dari ChatGPT gitu untuk menarik minat user? Ada cara lain nggak untuk kira-kira mencari artikel atau seandainya topik-topik yang diminati oleh orang-orang gitu sehingga kita juga bisa ini ya bisa naik juga gitu artikel blognya gitu. Kasih. Silakan dijawab Kak Oke, Mas siap. Mahfud. Bagi kami ya pekerja kreatif yang terjun di dunia tulis menulis ya, blogger itu ChatGPT itu satu sifatnya dia hanya membantu gitu. Kedua ya dia memang begini ya, hampir apa yang disampaikan di chat seolah-olah sebenarnya bahasa itu masih seolah-olah karena ini kan dalam dunia eh, data itu kan makanya ada istilah siapa yang menguasai data ya dia yang akan menguasai dunia. Itu yang tentu terjadi di hal-hal yang bersifat uh, teknikal. Sekarang orang menulis saja itu tinggal tanya saja memang di ChatGPT, tetapi ChatGPT itu tentu satu ya, dia pemahamannya masih terbatas dan tentu kadang tidak rasional kadang-kadang, tapi di titik tertentu kadang juga kok kelihatannya lebih pintar ChatGPT daripada manusia itu sendiri gitu. Biasanya memang ini kan teknologi ini kan sifatnya masih apa ya, kalau seandainya diterapkan dalam bidang-bidang tertentu gitu, ketika orang menulis eh, penelitian gitu, itu tidak relevan. Tetapi kalau orang menulis hal-hal yang sederhana, itu juga bisa digunakan. Tetapi yang harus dipahami, Mas Ivan, sekarang banyak tool juga untuk mengetes kecerdasan orang ini gitu. Jadi ketika Mas Ivan menulis sesuatu, mungkin tugas kuliah atau apapun begitu, itu tulisan itu juga bisa dicek apakah ini hasil hasil dari ChatGPT atau enggak, apakah ini hasil AI atau bukan. Itu bisa kita cek
Sehingga sebenarnya yang harus dipahami ya AI itu, ChatGPT itu juga hanya sebagai pembantu atau pendorong saja. Dan artinya ChatGPT itu juga tidak bisa menggerakkan atau menggeser pekerja-pekerja kreatif. Dalam dunia blogger, saya sedang mencoba dengan teman-teman saya itu di website, salah satu website yang kami bangun itu sekilasinfo.net itu hampir semua tulisannya selama 1 bulan terakhir itu menggunakan ChatGPT. Tetapi kita akan mengukur sebenarnya seberapa cepat tulisan-tulisan ChatGPT itu dapat terindeks di Google. Kalau tulisan kita itu unik, tulisan kita itu baru, dan tulisan kita itu berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya dalam database Google, maka tulisan kita itu akan terindeks lebih cepat dan pembahasannya juga akan growing secara bertahap. Kami masih mencoba itu karena sangat murah sekali. Yang awalnya kami dulu satu artikel membayar orang mungkin hanya sekitar 25.000, 30.000, bahkan paling mahal mungkin cuma 50.000 satu artikel. Artikel yang ChatGPT ini ketika nanti Mas Amin gitu, itu hanya 3.000 kami membayarnya. Jadi kami sebagai pengusaha yang bergerak di bidang tulis menulis gitu di dunia website begitu, tentu mempermudah kami, sangat mempermudah. Tetapi kami masih mau ngetes secara teknik, Mas, apakah ini sebenarnya dapat terbaca bagus juga di Google Analytics, akan terbaca bagus juga atau cepat terindeks atau tidak, itu yang sedang kami tes. Kalau seandainya tidak segera diindeks, juga akan merugikan kami sebagai seorang blogger gitu. Tetapi juga jangan terlena di dunia ChatGPT itu karena informasi lebih dahulu, perlu dikonfirmasi terlebih dahulu apakah ini benar atau tidak. Yang pasti bahasa kami ya kita harus beradaptasi dengan teknologi gitu. Keniscayaan kalau di film Transcendent itu sebenarnya proses teknologi itu semakin dekat teknologi itu dengan Tuhan, maka semakin dekat juga kita dengan kehancuran. Kalau nanti teknologi itu mampu membuat manusia yang mati itu hidup kembali, ya mungkin kita sudah dekat ini dengan kehancuran dunia ini. Itu yang sebenarnya ketika teknologi itu mendekati Tuhan, nah dia ya itulah, itu film ya teman-teman, nanti silakan lihat sendiri tuh. Saya mendapat kalimat itu dari film Transcendent 2012 atau 13 atau 14 begitu film itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Ivan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Mahfud. Bagaimana Kak Ivan? Semoga sudah bisa terjawab ya. Oke, baik. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya dari sesi tanya jawab ini karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Bagi penutup acara webinar ini, kami mohon kepada narasumber Mas Mahfud untuk dapat memberikan kata penutupnya. Kalau kata penutup itu kalau bangkit literasi ya silahkan menulis sebaik-baiknya dan jangan takut memberikan ide dan gagasan teman-teman semua. Yang pasti sebagai pemuda hari ini kita harus berpikir inklusif dan terbuka, terutama dengan perkembangan teknologi. Jangan gagap teknologi agar kita tidak digilas teknologi itu sendiri. Mungkin itu kata penutup dari saya. Terima kasih Pak Ram juga sudah berkenan membersamai kami
di diskusi-diskusi yang tentu sederhana ini. Saya kembalikan ke Mbak. Oke, terima kasih Mas Mahfud telah menyampaikan materi, berdiskusi, serta menjawab pertanyaan, dan juga menyampaikan kata penutupnya ya. Oke, baiklah hadirin, peserta kurasi episode 2, di acara webinar ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum. Di antaranya adalah AI bisa menciptakan tantangan dan peluang baru dalam literasi dan penulisan kreatif. Dan tidak dapat dipungkiri ya, bahwa AI itu dapat meningkatkan seperti yang disebutkan tadi, produksi konten, dan juga dapat memudahkan kita menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi ya, jangan dianggap teknologi tadi kata Mas Mahfud. Kita bisa kolaborasi dan juga jadikan teknologi-teknologi yang ada itu sebagai tools untuk membantu kita, mendorong kita, dan juga sebagai mungkin referensi dan feedback tadi kata Kak Putra. Karena AI sendiri sebenarnya tidak dapat menggantikan pekerja-pekerja kreatif. Butuh kecakapan juga bagi kita nih untuk bisa mengkurasi apa yang ada gitu di AI atau teknologi yang hasilnya itu. Nah, kemudian intinya adalah kombinasi keterampilan manusia dan juga pengetahuan manusia itu dan alat bantu AI itu dapat memberikan hasil yang signifikan ya. Jadi perlu adanya kolaborasi gitu. Jangan hanya diterima mentah-mentah aja tadi dari AI gitu. Oke, baik kepada hadirin. Setelah ini kita akan ada sesi foto bersama ya sebelum kita menutup webinar ini. Kepada teman-teman yang bisa on cam, boleh tolong on cam ya teman-teman biar bisa masuk nih fotonya. Kita bakal di-upload nanti di Instagramnya Gerbasi ya sebagai dokumentasinya. Silakan teman-teman yang bisa on cam. Kalau yang belum bisa boleh nanti pakai emoticon aja ya biar kelihatan nih masih menyimak sampai akhir gitu. Oke, kita tunggu. Mungkin masih ada yang mau on cam nih, lagi nyari posisi ya. Oke, aku kasih aba-aba ya teman-teman. Silakan kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya Gerbasi kali ya yang kayak gini nih. Jempol tapi ditekuk di atas ya. Bentuk huruf G, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terasa, ternyata kita di penghujung acara nih teman-teman. Dan silakan teman-teman yang sekali lagi aku ingatkan untuk isi link presensinya yang udah dikirimin di chat ya, untuk mendapatkan e-certificate. Oke, demikianlah rangkaian acara diskusi literasi episode kedua. Terima kasih untuk para peserta dan juga pihak yang telah berpartisipasi untuk selenggaranya acara kita hari ini, khususnya Turun Tangan, mudabicara.com, dan juga Rubik Media. Kami berharap acara ini dapat membuka wawasan teman-teman dan juga memberikan manfaat bagi teman-teman untuk kedepannya. Agar tidak tertinggal informasi mengenai diskusi literasi episode selanjutnya, teman-teman boleh di-follow Instagram @gerbasi.literasi, dan jangan lupa follow juga Instagram @mudabicara.com. Oke, untuk menutup acara malam ini, enaknya pantun dulu kali ya. Oke, kampung halamanku di Sulawesi. Di sana banyak kenangan yang pilu. Sampai jumpa, pejuang literasi. Semoga sehat selalu. Saya Natasha mewakili pihak penyelenggara acara webinar hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama proses webinar ini berlangsung. Kami kurasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas, sudah datang. Sip, izin live ya. Siap Mas, makasih Mas. Natasha, terima kasih. Iya Kak. Thank you, Kak Putra. Sorry banget ya aku keluar-keluar. Selamat.
Episode ketiga ya, Re? Bisa jadi moderator. Aman, Aman. aman. Ya. Makasih ya teman-teman. Bang, Re, Natasha. Ya,